Manipulasi pasar. Saham brand dan cuan, yang selama ini mencatat kenaikan luar biasa, kini dalam sorotan ketat Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Apa yang sebenarnya terjadi di balik lonjakan harga saham ini, dan bagaimana dampaknya terhadap para investor? Simak selengkapnya di video ini. Selamat datang di Bicara Saham. Saya Ale. Di channel ini, kita akan belajar bersama tentang berbagai berita, analisa, serta tips dan trik dari pasar modal yang mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baru-baru ini, Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan bahwa mereka sedang memeriksa transaksi perdagangan saham Barito Renewables Energy atau BREN dan Petrindo Jaya Kreasi atau Cuan. Pemeriksaan ini didorong oleh adanya dugaan manipulasi pasar atau perdagangan semu yang melibatkan kedua saham tersebut. Saham-saham ini, yang dimiliki oleh Taipan Prajogo Pangestu, telah mengalami lonjakan signifikan sejak IPO, tetapi polemik terbaru memunculkan tanda tanya besar terkait aktivitas perdagangan yang tidak wajar. Dalam penyelidikannya, OJK menegaskan akan mengambil langkah tegas apabila ditemukan pelanggaran. Dengan kenaikan saham BREN hingga 1.460% dan cuan yang lebih dari 16 kali lipat, banyak investor bertanya-tanya, apakah ini hanya gejolak pasar biasa atau ada sesuatu yang lebih dalam? Namun, apa yang sebenarnya terjadi di balik layar saham-saham ini? Dugaan manipulasi pasar yang disampaikan OJK mengarah pada kemungkinan adanya transaksi semu yang secara artifisial bisa mempengaruhi pergerakan harga saham BREN dan cuan. Bayangkan saja, dalam waktu yang terbilang singkat, saham milik Prajogo Pangestu ini mencatat kenaikan harga yang luar biasa. Tapi apakah kenaikan tersebut didorong oleh fundamental yang kuat? Atau ada sesuatu yang lebih misterius yang sedang dimainkan oleh pelaku pasar? Inilah yang saat ini menjadi perhatian utama OJK dalam proses pemeriksaannya. Pemeriksaan ini tentu saja belum berakhir. OJK dengan cermat masih menganalisis setiap detail transaksi untuk menemukan apakah ada pelanggaran yang terjadi. Apakah lonjakan harga yang begitu dramatis ini benar-benar mencerminkan kondisi pasar yang sehat? Atau, mungkin, ada kekuatan tersembunyi yang berusaha memanipulasi harga demi keuntungan tertentu? Semua ini masih menjadi misteri yang menanti untuk terungkap, dan kita semua, baik investor kecil maupun besar, menunggu hasil dari investigasi ini dengan rasa was-was. Otoritas Jasa Keuangan tidak main-main dalam menangani kasus ini. Mereka berjanji akan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan mendalam, mengupas setiap lapisan dari transaksi saham BREN dan cuan. Bayangkan sebuah jaring besar yang perlahan ditarik, menangkap setiap aktivitas mencurigakan yang mungkin tersembunyi di balik lonjakan harga yang spektakuler. OJK ingin memastikan bahwa tidak ada ruang bagi manipulasi atau kecurangan yang bisa merusak kepercayaan pasar. Setiap temuan akan dihadapkan dengan aturan ketat yang telah ditetapkan, tanpa kompromi. Jika benar ada pelanggaran yang ditemukan, OJK siap menindak tegas. Mereka berkomitmen untuk menegakkan dan menjaga integritas pasar modal. Bagi para investor yang terlibat, ini mungkin menjadi saat-saat yang mendebarkan. Akankah harga saham yang mereka pegang stabil, atau justru anjlok seiring dengan berjalannya investigasi? Apa yang tersembunyi di balik layar ini masih menjadi tanda tanya besar. Tetapi satu hal yang pasti, OJK tidak akan membiarkan manipulasi pasar dibiarkan begitu saja. OJK tidak hanya diam melihat pergerakan harga saham yang begitu mencolok. Dalam pengawasan mereka, setiap pergerakan harga dianalisis dengan hati-hati untuk mendeteksi ketidakwajaran yang mungkin terjadi. Seperti seorang detektif yang terus menyisir jejak, OJK memantau lonjakan harga saham BREN yang mencengangkan, naik hingga 1.460% sejak IPO. Kenaikan seperti ini tentu menarik perhatian, namun juga menimbulkan pertanyaan, apakah ini murni kekuatan pasar, atau ada permainan di balik layar yang mendongkrak harga secara tidak wajar. Kenaikan sebesar itu membuat banyak investor tergiur, tetapi di saat yang sama, menimbulkan tanda tanya besar. Bagaimana mungkin sebuah saham bisa melesat begitu tinggi dalam waktu yang relatif singkat? Disinilah OJK terus bekerja, menyelidiki apakah pergerakan ini didukung oleh fundamental perusahaan yang kuat, atau justru didorong oleh aktor-aktor yang berusaha mengendalikan pasar. Setiap gerakan, setiap lonjakan, diamati dengan seksama untuk memastikan pasar tetap berjalan secara adil dan transparan. Namun, hasil dari pengawasan ini masih belum terungkap sepenuhnya.
dan rasa penasaran semakin menguat. Namun, meskipun kenaikan saham brand begitu mengesankan, perjalanan saham ini tidak sepenuhnya mulus. Ada momen di mana fluktuasi tak terhindarkan, terutama ketika polemik mengenai jumlah free float atau persentase saham yang beredar di publik menghantam perusahaan ini. Ketika brand gagal masuk dalam indeks FTSE Global akibat masalah ini, kepercayaan pasar pun tergerus. Para investor yang sebelumnya begitu optimis mulai mempertanyakan stabilitas saham tersebut, dan volatilitas harga segera mengikuti. Fluktuasi ini tidak hanya berdampak pada brand, tetapi juga menimbulkan efek riak yang terasa di seluruh pasar. Dampak polemik free float ini bahkan turut menyeret indeks harga saham gabungan, IHSG, yang anjlok 2% dalam waktu singkat. Apa yang awalnya tampak sebagai kisah sukses investasi, tiba-tiba berubah menjadi ketidakpastian yang menggantung di udara. Bayangkan, satu emiten besar seperti brand bisa mengguncang indeks pasar nasional hanya karena satu keputusan yang memengaruhi persepsi pasar global. Fluktuasi ini menimbulkan pertanyaan mendesak. Apakah lonjakan spektakuler saham ini dapat dipertahankan, atau justru ada risiko besar yang belum sepenuhnya disadari? Semua mata kini tertuju pada hasil pemeriksaan OJK dan bagaimana polemik ini akan diselesaikan. Lalu, bagaimana kondisi fundamental dari Barito Renewables Energy saat ini? Ayo kita review. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, agar sobat investor sekalian tidak ketinggalan update terbaru seputar dunia saham. Di sisi lain, brand yang dikenal sebagai raksasa dalam industri energi terbarukan di Indonesia. Mereka merupakan produsen geotermal terbesar di negara ini, dengan kapasitas produksi mencapai 886 MW dan tambahan 1000 MW yang masih dalam tahap eksplorasi. Potensi besar yang dimiliki brand dalam sektor energi bersih, menjadikannya salah satu pemain kunci transisi energi Indonesia. Namun, seiring dengan ekspansi besar-besaran ini, apakah lonjakan harga saham mereka murni didorong oleh prospek cerah bisnis, atau ada sesuatu yang tersembunyi di balik layar? Tahun 2023 menjadi momen penting bagi brand ketika mereka mulai mengakuisisi beberapa proyek energi angin di seluruh Indonesia. Dengan potensi tambahan kapasitas hingga 396 MW, brand tampak serius dalam diversifikasi portofolio energi terbarukannya. Namun, investor mungkin bertanya-tanya, apakah akuisisi besar-besaran ini menjadi salah satu alasan kenaikan harga saham yang luar biasa? Atau, mungkinkah langkah-langkah strategis ini justru menyembunyikan risiko yang lebih besar? Pertumbuhan brand bukan hanya terlihat dari proyek-proyek besar yang mereka jalankan, tetapi juga dari laporan keuangan yang menunjukkan tren positif. Dalam 6 bulan terakhir, aset brand meningkat dari 3,5 miliar dolar pada Desember 2023 menjadi 3,7 miliar dolar pada Juni 2024. Ini menandakan ekspansi yang signifikan, sejalan dengan upaya mereka memperluas bisnis di sektor geotermal dan energi angin. Namun, apakah kenaikan aset ini murni disebabkan oleh akuisisi dan ekspansi bisnis? Atau ada faktor-faktor lain yang belum terungkap? Ekuitas brand juga mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, naik dari 650 juta dolar pada Desember 2023 menjadi 700 juta dolar pada pertengahan 2024. Angka-angka ini mencerminkan peningkatan nilai perusahaan, tetapi banyak investor mulai bertanya-tanya, apakah pertumbuhan ini memang mencerminkan kekuatan fundamental perusahaan, atau justru ada strategi tersembunyi yang menyebabkan kenaikan saham yang begitu tajam? Namun, di balik pertumbuhan aset dan ekuitas yang mengesankan, ada satu sisi lain yang tak bisa diabaikan. Liabilitas brand juga mengalami peningkatan. Dari 2,8 miliar dolar pada Desember 2023, kini melonjak menjadi 3 miliar dolar di Juni 2024. Kenaikan ini memunculkan pertanyaan baru. Apakah ekspansi besar-besaran yang dilakukan brand didanai oleh utang yang semakin membesar? Apakah perusahaan mampu mengelola beban liabilitas ini di tengah ambisi mereka menjadi raksasa energi terbarukan? Di saat investor melihat angka-angka besar ini, kekhawatiran pun muncul.
seberapa besar risiko yang sedang dihadapi oleh brand? Tidak hanya itu, penjualan mereka justru mengalami sedikit penurunan dari $296 juta pada Juni 2023 menjadi $290 juta di Juni 2024. Penurunan ini tampaknya kecil, namun dalam konteks pertumbuhan aset dan liabilitas yang terus meningkat, pertanyaan besar mengemuka. Apakah perusahaan ini benar-benar memiliki kekuatan fundamental untuk menopang ekspansi yang ambisius? Atau ada tanda-tanda awal bahwa roda pertumbuhan mulai melambat? Penurunan penjualan di tengah kenaikan utang dan aset menciptakan ketegangan tersendiri, yang menambah lapisan misteri bagi para investor. Selain pertumbuhan aset dan liabilitas yang mencolok, beban keuangan brand juga menunjukkan tren yang menarik. Dari $66 juta pada Juni 2023, beban keuangan mereka meningkat menjadi $67 juta pada Juni 2024. Kenaikan ini mungkin tampak minor, tetapi dalam konteks perusahaan yang sedang berusaha memperluas portofolio energinya, setiap tambahan beban keuangan dapat berpengaruh besar terhadap profitabilitas. Para investor mulai bertanya-tanya, apakah pertumbuhan liabilitas dan beban keuangan ini merupakan tanda bahwa brand mulai menghadapi tantangan dalam membayar utang? Atau mungkinkah ada strategi di balik semua ini yang akan membawa keuntungan di masa depan? Di sisi lain, berita mengenai pajak penghasilan menunjukkan gambaran yang kontras. Beban pajak penghasilan brand menurun dari $73 juta pada Juni 2023 menjadi $69 juta pada Juni 2024. Penurunan ini bisa menjadi sinyal positif bahwa perusahaan mampu mengelola keuntungannya dengan lebih baik. Namun, ada pula yang mempertanyakan, apakah ini berarti pendapatan yang lebih rendah? Atau ada penyesuaian dalam strategi perpajakan yang sedang diterapkan? Di tengah ketidakpastian ini, setiap angka dalam laporan keuangan menjadi semakin penting. Laba periode berjalan brand menunjukkan penurunan yang cukup signifikan, dari $78 juta pada Juni 2023 menjadi $73 juta pada Juni 2024. Penurunan ini menciptakan pertanyaan yang lebih besar tentang kesehatan finansial perusahaan. Apa yang menyebabkan laba ini merosot? Meskipun brand tengah dalam proses ekspansi yang agresif, para analis dan investor kini berusaha mengurai benang kusut di balik angka-angka ini. Apakah ini hanya fluktuasi sementara? Atau ada isu mendasar yang lebih serius yang mungkin mengancam pertumbuhan jangka panjang brand? Di sisi lain, laba periode berjalan untuk entitas induk menunjukkan peningkatan yang lebih kecil, naik dari $57,6 juta pada Juni 2023 menjadi $57,9 juta pada Juni 2024. Meskipun ini menunjukkan adanya pertumbuhan, angka yang begitu marginal dalam konteks pertumbuhan yang lebih besar dan investasi yang dilakukan oleh brand menciptakan rasa penasaran. Mengapa laba yang dihasilkan entitas induk tidak berbanding lurus dengan laju pertumbuhan yang diharapkan? Apakah ada potensi keuntungan yang tertinggal di balik angka-angka ini? Atau justru ada faktor eksternal yang mempengaruhi hasil akhir? Di tengah ketidakpastian yang melanda, angka-angka kinerja keuangan brand masih memberikan beberapa harapan. Pada Juni 2024, perusahaan ini mencatat return on equity yang menarik, sebesar 23,9%. Angka ini menunjukkan bahwa brand mampu menghasilkan laba yang cukup signifikan dibandingkan dengan ekuitas yang diinvestasikan. Namun, meski terlihat menggembirakan, para investor bertanya-tanya, apakah return on equity yang tinggi ini dapat dipertahankan di tengah fluktuasi yang terjadi? Atau mungkinkah ada faktor-faktor lain yang mungkin akan berdampak pada kinerja mereka di masa mendatang? Namun, di balik prestasi return on equity yang mengesankan, terdapat return on asset yang lebih rendah, hanya mencapai 3,1% pada periode yang sama. Angka ini menimbulkan keraguan tentang efisiensi perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba. Dengan liabilitas yang meningkat dan penjualan yang stagnan, banyak yang mulai mempertanyakan, apakah brand benar-benar mengoptimalkan potensi asetnya? Apakah ada yang salah dalam pengelolaan sumber daya mereka? Dengan dua indikator kinerja yang berseberangan ini, ketegangan di pasar semakin meningkat. Meskipun ada tantangan yang dihadapi, net profit margin brand menunjukkan angka yang patut dicatat, yaitu 19,9% pada Juni 2024. Margin keuntungan ini menandakan bahwa brand masih mampu menghasilkan laba yang substansial dari pendapatannya, meskipun penjualannya mengalami sedikit penurunan. Namun, pertanyaannya kini adalah,
Apakah margin yang terlihat sehat ini cukup kuat untuk menutupi potensi risiko yang muncul dari pertumbuhan liabilitas yang terus meningkat? Dengan pergeseran pasar yang tidak terduga, banyak yang mulai meragukan ketahanan laba brand di masa depan. Di sisi lain, debt-to-equity ratio yang mencapai 619% pada periode yang sama menjadi alarm bagi para analis dan investor. Angka ini menunjukkan bahwa brand telah mengambil utang yang jauh lebih besar dibandingkan dengan ekuitas yang dimiliki. Dengan rasio utang yang begitu tinggi, risiko finansial semakin membayangi perusahaan ini. Apakah manajemen brand memiliki strategi yang solid untuk mengelola utang ini? Atau mungkinkah situasi ini akan menjadi beban yang terlalu berat, mengganggu perjalanan ambisi mereka dalam industri energi terbarukan? Ketegangan semakin meningkat, dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini bisa menjadi penentu nasib brand di tengah sorotan publik. Meskipun brand mencatat arus kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi sebesar $111 juta pada semester pertama 2024, ada sebuah pertanda yang mencolok di balik angka ini. Arus kas yang positif ini seharusnya mencerminkan kesehatan finansial yang baik, tetapi penurunan nilai total arus kas sebesar $21 juta hingga akhir Juni 2024 menimbulkan banyak pertanyaan. Apa yang sebenarnya terjadi dengan arus kas perusahaan ini? Apakah mereka mengalami pengeluaran besar yang tak terduga? Atau mungkin ada faktor eksternal yang memengaruhi kemampuan mereka untuk mempertahankan arus kas? Ketidakpastian ini mulai menciptakan keraguan di benak investor. Penurunan total arus kas yang signifikan ini menjadi sinyal kuning bagi para pemangku kepentingan. Di saat arus kas operasi menunjukkan performa yang relatif baik, fluktuasi total kas menjadi indikator penting yang tidak boleh diabaikan. Apakah ini pertanda bahwa brand harus memperketat pengelolaan keuangannya? Ataukah ada rencana strategis yang lebih besar di balik layar? Sementara itu, para investor dan analis berusaha mengungkap lebih dalam mengenai dinamika arus kas yang membingungkan ini. Dengan setiap angka yang disajikan, misteri di sekitar brand semakin dalam, menunggu untuk terpecahkan. Di tengah ketidakpastian yang melanda, penggunaan kas brand untuk aktivitas investasi mencapai $123 juta hingga akhir semester pertama 2024. Angka ini menggambarkan komitmen perusahaan terhadap ekspansi dan pengembangan berkelanjutan. Namun, saat kita menggali lebih dalam, muncul pertanyaan yang menggugah rasa ingin tahu. Kemana sebenarnya aliran investasi yang begitu besar ini diarahkan? Apakah brand berinvestasi dalam proyek-proyek yang akan memberikan imbal hasil jangka panjang? Ataukah mereka terjebak dalam investasi yang lebih berisiko yang bisa membebani kas mereka di masa depan? Dengan investasi yang sangat signifikan, semua mata tertuju pada keputusan strategis yang diambil manajemen. Sementara itu, penggunaan kas untuk aktivitas pendanaan tercatat sebesar $9,9 juta. Meskipun angkanya terlihat kecil dibandingkan dengan penggunaan kas untuk investasi, penyaluran kas ini menimbulkan pertanyaan penting. Apakah brand sedang mencari cara untuk memperkuat struktur modalnya di tengah meningkatnya liabilitas? Apakah ini adalah sinyal bahwa perusahaan sedang mempersiapkan langkah besar di masa depan? Atau sekadar penyesuaian untuk menutupi kekurangan kas? Dengan dua arah penggunaan kas yang berbeda ini, para investor dan analis kini semakin penasaran dengan strategi jangka panjang yang mungkin dimiliki brand. Ketegangan dan misteri yang melingkupi keputusan finansial perusahaan ini semakin menjadi pusat perhatian, menunggu untuk diungkap seiring berjalannya waktu. Sobat, sampai di sini video kita kali ini. Bagaimana? Apakah kamu sudah mendapatkan insight yang bermanfaat? Jangan mudah menyerah, dan teruslah belajar. Jika sobat memiliki pertanyaan atau ingin request topik pembahasan selanjutnya, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan lebih banyak konten edukasi pasar modal yang bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa.